Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Bertemu lagi dengan saya Beki Nathan. Kali ini kita di kelas catatan keuangan. Jadi saya dalam 1 hari atau 2 hari ini kita nanti akan mendiskusikan eh, bagaimana saya membuat catatan keuangan usaha saya. Jadi ini memang murni pengalaman yang saya dapatkan ketika menjalankan usaha selama ini. Kawan-kawan nanti bisa terapkan ini polanya, sesuaikan saja nanti dengan apa yang kawan-kawan jalani sekarang. Jadi nanti yang ada di dalam gambar ini nanti kita gunakan kita terapkan ke Excel. Nanti saya jelaskan juga Excelnya. Tapi ini sebagai gambaran aja. Pertama sekali ini dia nanti ada tentang data produknya. Di situ ada nama produk. Kalau dia ada produk yang sama kemudian punya beberapa jenis, perlu dibuat kode, misalnya buat kodenya, jumlahnya berapa, harga kulakan itu harga beli ya, harga beli ke supplier berapa, misalnya kita beli 50.000, kita tulis 50.000. Kemudian ongkos kirim dari supplier ke rumah kita itu sebesar apa. Kalau memang kita dropship ya nggak ada ongkos kirim ya, jadi langsung dari supplier langsung ke konsumen, jadi ongkos kirim tanggung konsumen, jadi kita cukup catat harga kulakannya aja. Nah, yang kedua itu di sini dia nanti catatan penjualan ya. Jadi di catatan penjualan ini, di sini nanti ada kawan-kawan perlu buat tanggal, kapan terjadi transaksi, kemudian siapa pembelinya. Nah, ini untuk retargeting ya kalau bahasanya. Kemudian nanti ada kode produk kalau memang mau dibuat, atau nama produknya, kemudian jumlah dibeli berapa, harga jual berapa, ya omsetnya berapa. Satu lagi mungkin nanti dibuat juga harga kulakannya di sini. Satu lagi saya lupa. Sehingga nanti ketahuan di sini ada margin ya. Terakhir setelah omsetnya ada margin. Jadi ketahuan margin kita itu berapa. Karena memang kadang kalau kayak saya pribadi itu ada kebijakan harganya beda-beda. Jadi nanti untuk langganan ini harganya bisa turun daripada harga jual biasa ya. Kemudian kalau reseller juga harganya berbeda. Nah, jadi nanti kelihatan marginnya berapa, sehingga di sana bisa juga nanti evaluasi untuk keuangan selanjutnya. Nah, dari sini nanti kita bisa menghitung laba rugi ya. Laba rugi ini fungsinya sebagai alat untuk melihat seberapa efisien bisnis kita berjalan ya. Semakin besar laba makin bagus ya, karena bisnis yang tumbuh itu ketika labanya tumbuh ya, bisnis yang tumbuh ketika labanya tumbuh, makanya bisnis yang baik itu disebut profitable ya. Jadi profitnya besar. Nah, ini kita hitung dari total penjualan dikurangi harga pokok produksi atau harga kulakan tambah ongkos kirim ya. Kemudian kalau kita yang berproduksi sendiri, produsen nanti dia ada hitungannya sendiri. Nanti coba kalau sempat nanti kita jelaskan. Kemudian biaya operasional ya, jadi biaya operasional ini dia nanti di sini dia. Ya, di sini. Kemudian penyusutan di sini nanti kalau kita punya aset tetap, misalnya laptop, HP dan sebagainya, gedung misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian laba bersihnya setelah dikurangkan semua dapat laba bersih. Ya, bisa juga kita lihat nanti marginnya berapa di sini. Margin bersih ya. Margin bersih. Nah, untuk komponen operasional ini bisa beda-beda, tapi umumnya biasanya nanti ada uang listrik, ya kan, gaji karyawan, gaji owner kalau kita sebagai kerja juga di dalamnya, pulsa internet dan sebagainya, sewa tempat kalau kita sewa, kalau tempat sendiri ya perlu juga buatnya sewa gitu kan. Biaya packing ya. Kalau misalnya kirim, kalau kami di Madu itu kan dia ada styrofoam untuk pengiriman atau kayu untuk packing kayu misalnya untuk pengiriman. Nah, itu juga ditambahkan di sini. BBM kalau kita BBM ini ya, minyak ya, bensin kalau kita keluar ngantar paket dan sebagainya. Ya, dari sini nanti kita hitung arus kas ini untuk melihat perputaran uang kita secara cash ya, cash. Jadi uang cash yang dilihat ya, jadi hutang, piutang, pembayaran, nah, semua di sini nanti. Nah, kalau neraca ini kita mau lihat sejauh mana pertumbuhan bisnis kita. Bisnis yang baik ketika asetnya semakin bertambah ya, liabilitasnya berkurang. Nah, nanti di sini ada inventory, data penjualan. Nanti dari sini, dari data penjualan ini kita catat dia produk apa saja yang sering terjual. Nanti kita bisa evaluasi untuk kebijakan stok ya. Nah, stok mana yang mau kita tambah. Kalau kita mau stok barang, artinya kita bisa rencanakan, oh yang ini harus ditambah banyak, ini sedikit, ini tidak perlu dan sebagainya. Nah, ini dia kawan-kawan nanti akan kita buat di Excel. Mudah-mudahan
nanti kalau sempat kita nanti saya buatkan juga alurnya, sehingga nanti kalau berubah satu berubah semua. Doakan aja cukup waktunya nanti, hingga akhirnya nanti bisa kawan-kawan modifikasi lah sendiri, sesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Oke, ini itu sebagai pengantar, nanti kita lanjutkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.